Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 1 Politeknik Jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Naswal Firandi, STB 5564, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izin Pak, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari bab 7 sampai bab 10 dalam mata kuliah Statistika dan Manajemen Data. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di bagian bab 7 terlebih dahulu. Mulai dari validitas dan reliabilitas. Benar atau tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Benar atau tidaknya data bergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpulan data. Instrumen penelitian yang dibuat harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Nur Hasanah 2024. Validitas. Validitas atau validity mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan alat ukur melakukan fungsi ukurnya. Nur Hasanah 2024. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas. Meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti. Meteran menjadi tidak valid jika digunakan untuk mengukur berat. Validitas tidak berlaku universal sebab bergantung pada situasi dan tujuan penelitian. Instrumen yang telah valid untuk suatu tujuan tertentu belum tentu otomatis akan valid untuk tujuan yang lain. Misalnya, skala stres akademik mahasiswa psikologi valid untuk mahasiswa jurusan psikologi semester 4 sampai 6. Tidak otomatis valid untuk mahasiswa jurusan teknik atau mahasiswa baru sebelumnya karena pengalaman stres dan beban akademik berbeda. Validitas eksternal dan internal. Validitas internal, apakah hasil penelitian ini valid untuk di dalam penelitian ini sendiri? Kalau eksternal, apakah hasil penelitian ini berlaku untuk orang lain di atau lingkungan lain? Validitas eksternal berkenaan dengan derajat akurasi, apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Kalau dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya data tentang etos kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid apabila yang ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. Kita masuk reliabilitas. Reliabilitas menunjuk pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Jadi, kata kuncinya adalah konsistensi, keajekan, atau tidak berubah-ubah, menurut Nur Hasanah 2024. Instrumen yang reliable belum tentu valid. Reliable sama dengan konsisten. Valid sama dengan benar-benar mengukur yang dimaksud. Jadi bisa konsisten salah atau reliable tapi tidak valid. Reliabilitas instrumen merupakan syarat untuk pengujian validitas instrumen. Walaupun instrumen yang valid umumnya pasti reliable, tetapi pengujian reliabilitas instrumen perlu dilakukan. 1. Reliabilitas internal. Mengukur konsistensi antar item dalam satu instrumen. Intinya, apakah semua pertanyaan kuesioner yang seharusnya mengukur hal yang sama memang memberikan hasil yang konsisten? Biasanya diuji dengan Crouch Alpha atau Split Half Reliability. Contoh, kamu buat kuesioner minat wirausaha anak binaan 5 item. Semuanya harus mengukur minat wirausaha tersebut. Jika jawaban anak-anak konsisten antar item atau misal yang tinggi di item 1 juga tinggi di item 2 hingga 5, reliabilitas internal tinggi. 2. Reliabilitas eksternal. Mengukur konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu atau situasi berbeda. Intinya, jika saya mengukur hal yang sama lagi di lain waktu atau dengan sampel serupa, apakah hasilnya tetap sama? Biasanya diuji dengan tes atau retest reliability. Contoh, kamu beri kuesioner minat wirausaha hari ini, lalu beri lagi 2 minggu kemudian. Jika skor anak-anak relatif sama, reliabilitas eksternal tinggi. Kalau skor berubah drastis, reliabilitas eksternalnya rendah. Lanjut penelitian kuantitatif menggunakan misalnya menggunakan SPSS. Valid jika nilai seek to Taylor percent correlation lebih kecil dari 0,05. 2. Membandingkan nilai R hitung dengan R table atau tabel R product moment
Satu, jika nilai Cranbach alpha lebih besar dari 0,70. Jadi di sini bisa kita lihat dari bab 7, kita copy dari kita lanjut ke SPSS. Selanjutnya kita ke variable view. Kita ubah menjadi P1, P2, P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan total P. Selanjutnya desimalnya kita ubah menjadi 0. Selanjutnya di label kita samakan dengan P1, P2, P3, P4, P5, P6, dan total P. Selanjutnya di unknown measure kita buat scale. Selanjutnya kita ke analyze. Kita ke correlate, correlate. Terus kita ke bivariate. Kita salin semuanya kecuali total P. Selanjutnya kita klik OK. Baik, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan yaitu dari penelitian kuantitatif menggunakan SPSS tadi, jika nilai stick to tail atau Pearson correlation lebih kecil dari 0,5, berarti dia valid. Dan membandingkan nilai R hitung dengan R table atau table R produk momen. Berarti jika nilai stick to tail-nya di bawah, di lebih kecil dari 0,05, berarti dia valid. Di sini kita bisa melihat nilai stick to tail-nya yaitu 0,031. Berarti dia lebih kecil atau dia valid. Dia lebih kecil dari 0,05. Dan P2-nya juga 0,000. Dan selanjutnya juga seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke selanjutnya.
Baiklah, selanjutnya jika nilai kurang batch S alpha lebih dari 0,70. Selanjutnya kita akan run alpha if item delete. Artinya delete produce alpha yang akan didapatkan jika suatu item tertentu dihapus dari instrumen. Tujuan untuk mengecek apakah ada item yang mengganggu atau konsistensi. Cara membaca. Misal kamu punya 5 pertanyaan item di kuesioner count batch alpha keseluruhan 90,75. Lihat tabel count batch alpha if item delete. Item 5, jika dihapus alpha naik menjadi 0,80 atau konsistensi instrumen lebih baik tanpa item 5. Item 1, jika dihapus alpha turun menjadi 0,73. Item ini mendukung konsistensi sebagian tetap. Penelitian kualitatif Sugiono 2016. Dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data yang valid, reliable, dan objektif, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Dilakukan pada sampel yang mendekati benar. Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, yang diuji adalah instrumennya, sedangkan dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Susan Steinbeck 1988 menyatakan bahwa penelitian kuantitatif lebih menekankan pada aspek reliabilitas, sedangkan penelitian kualitatif menekankan pada aspek validitas. Penelitian kualitatif, validitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Tetapi kebenaran dan kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi konstruksi manusia. Dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila terdapat 10 peneliti dengan latar belakang yang berbeda, peneliti pada objek yang sama akan mendapatkan 10 temuan, dan semuanya dinyatakan valid kalau apa yang ditemukan itu tidak berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Validitas data dalam penelitian kuantitatif meliputi uji credibility atau validitas internal, transferability atau validitas eksternal Sugiono 2016. Uji credibility dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, atau sumber teknik waktu, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, member check Sugiono 2016. Triangulasi dapat dikombinasikan dengan teknik lain seperti member check dan audit trail atau mencatat dan dokumentasikan semua proses penelitian secara rinci. Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan reliabilitas penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk atau ganda, dinamis atau selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Dalam penelitian kualitatif, istilah reliabilitas sering diganti atau disetarakan dengan dependability. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kuantitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, fokus memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditujukan oleh peneliti. Aspek dependability diuji dengan audit trail. Maknanya, proses penelitian konsisten dan bisa ditelusuri. Aspek confirmability diuji dengan audit trail. Maknanya, temuan didukung oleh data, bukan oleh bias peneliti. Jadi, audit trail membuat orang lain bisa mengonfirmasi bahwa hasil penelitian memang bersumber dari data, bukan dari asumsi atau keinginan peneliti.
Ilustrasi sederhana. Bayangkan kamu meneliti minat wirausaha anak binaan di LPKA. Kalau kamu hanya menulis kesimpulan seperti sebagian besar anak binaan ingin berwirausaha karena ingin mandiri tanpa audit trail orang bisa bertanya, dari mana kamu tahu itu? Bagaimana proses codingnya? Apakah semua anak bilang begitu? Tapi kalau kamu menyertakan audit trail, catatan wajar lengkap, hasil coding tema, misal kemandirian, kehidupan setelah bebas, dukungan keluarga, memo interpretasi, catatan refleksi, saat analisis. Jadi tutorial uji validitas menggunakan SPSS tadi sudah kita lakukan. Dan selanjutnya contoh cara menggunakan tabel R product movement. Jumlah responnya 30 signifikan, 5%. Tabel R product movement sebenarnya 0,361. Baiklah, selanjutnya. Nah, karena data kita tadi ada 30 data, jadi nilai R product moment itu 30,3. Satu contoh cara menggunakan tabel product moment, jumlah responnya 30, signifikansi 5%. Nilai R produk momen 0,36361. Jadi contoh output uji validitas menggunakan SPSS. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item memiliki nilai memiliki nilai 0,05 atau memiliki nilai R hitung atau R table 0,361 sehingga semua item dinyatakan valid. Misal jika ada yang tidak valid, sebanyak 5 item dari 6 item dinyatakan valid, satu item misal P5 tidak valid karena nilai SIG lebih besar dari 0,5 atau nilai R hitung atau lebih dari R table 0,361. Gimana kalau ada indikator yang nggak valid? Sebelum langsung dihapus, evaluasi dulu isi item tersebut. Apakah redaksinya membingungkan? Apakah maknanya ganda atau tidak sesuai konteks variabel? Kalau iya, item bisa direvisi dan diuji ulang pada uji coba berikutnya. Kalau setelah dievaluasi isi dan redaksinya sudah benar, tetapi tidak valid, item tersebut sebaiknya dihapus agar tidak menurunkan kualitas instrumen. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai korelasi di atas 0,30 item. Yang memiliki nilai korelasi di bawah 0,30 dinyatakan tidak valid dan sebaiknya tidak digunakan dalam penelitian selanjutnya. Ghazali 2016. Setelah item tidak valid dihapus, lakukan uji validitas dan reliabilitas untuk ulang untuk memastikan nilai Cronbach S alpha meningkat atau tetap stabil. Item yang tersisa valid seluruhnya. Gimana kalau ada indikator yang nggak valid? Kalau setelah dievaluasi isi dan redaksinya sudah benar, tetapi tetap tidak valid, item tersebut sebaiknya dihapus agar tidak menurunkan kualitas instrumen. Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki nilai korelasi di atas 0,30. Item yang memiliki nilai korelasi di bawah 0,30 dinyatakan tidak valid dan sebaiknya tidak digunakan dalam penelitian selanjutnya. Ya, begini contoh yang tidak valid. Selanjutnya kita menggunakan SPSS untuk uji reliabilitas menggunakan SPSS. Kita kembali ke analyze.
Kita lanjut ke analyze, terus kita ke scale. Lanjut kita ke reliability analysis. Kita masukkan P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Selanjutnya kita klik statistik, terus kita klik item, scale, scale if item delete. Selanjutnya kita klik continue, dan oke. Nah, di sini terdapat reliability statistik, yaitu 0,738, yaitu jika nilai converge alpha 0,70, maka variabel P dinyatakan reliable di atas 0,70. Berarti ini reliable karena di atas 0,70, yaitu 0,738. Nah, di sini kita dapat dilihat bahwa di sini reliability statistik atau Cronbridge alpha-nya 0,738. Berarti di atas 0,70 dia dinyatakan reliable. Misalnya ada variabel yang nggak reliable, berdasarkan hasil uji reliabilitas, variabel P memiliki nilai Cronbridge alpha sebesar 0,57, berarti tidak reliable. Perlu dilakukan evaluasi atau perbaikan terhadap butir-butir pernyataan pada variabel tersebut. Baiklah, selanjutnya kegunaan nilai Cronbridge alpha if item delete. Before Cronbridge alpha 0,38 lebih kecil dari 0,70, how to overcome exclude the fourth indicator from analysis. Jadi di sini kita bisa melihat ini lebih besar dari 0,70. Baiklah, referensi Ghazali Imam dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke bab 8. Di bab 8 kita akan mempelajari uji persyaratan analisis data, yaitu uji normalitas melalui histogram atau melalui Lillie Force. Jadi di sini kita langsung memasuki em, data baru. Kita masuki data baru dan kita copy dari data bab 8. Kita copy dari bab 8 dan kita masukkan ke SPSS. Baiklah, selanjutnya kita ke variable view. Kita masukkan X dan Y. Baiklah, kita masukkan X dan Y. Di sini kita desimalnya kita buat 0. Di sini juga kita buat 0. Labelnya mengikuti X dan Y. Lalu unknown-nya kita buat scale. Dan setelah itu, kita masuk ke bagian analyze, ke explore, kita masuk analyze, descriptive
statistik. Kita masuk ke analyze, descriptive statistik, dan explore. Ke explore, kita masukkan X-nya itu hasil belajar itu Y, kita masukkan ke dependen, dan X itu IQ, independen sama, dan IQ independen, dan kita masukkan ke X. Kita buka plot. Oke, selanjutnya di sini. Di sini, jika hasilnya tidak turun naik, maka datanya valid. Jika hasilnya, nih, ini datanya valid. Karena dia uji normalitas menggunakan daily force. Pengujian data belajar menggunakan uji normalitas menggunakan hipotesis penelitian. HU data memiliki distribusi yang normal, HA data tidak memiliki distribusi yang normal. Kriteria pengujian jika signifikan 0, lebih dari 0,5 maka HU diterima. Jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka HU ditolak. Pada output di atas menemukan hasil uji normalitas daily force dalam menggunakan Kolmogorov Smirnov dan Shapiro-Wilk dari kolom Kolmogorov Smirnov. Penelitian hanya perlu membaca nilai signifikansinya atau sig diketahui. Jika signifikansinya kurang dari 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak memiliki distribusi normal. Sebaliknya, jika data lebih dari 0,5 maka dapat dikatakan memiliki distribusi normal. Lalu di atas dikatakan nilai signifikan untuk hasil belajar sebesar 0,200 maka dapat disimpulkan data hasil belajar memiliki distribusi yang normal. Membuat kesimpulan, diketahui data output uji normalitas serta hasil belajar signifikannya adalah lebih besar dari 0,5 maka dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan data dari hasil belajar memiliki distribusi yang normal. Ini seperti yang Instagram ini, dia naik. Jadi dia tidak turun naik, dia valid. Selanjutnya kita masuk ke bagian uji normalitas melalui Kolmogorov Smirnov.
Jadi di sini kita akan masuk ke analyze. Kita masuk ke non-parametric. Non-parametric. Kita ke analyze, kita ke non-parametric test, kita ke legacy deluxe, terus kita ke one sample KS. Jadi di dalam ini tes variabilis atau hasil belajar itu jadi yang kita masukkan ke sini. Selanjutnya kita pencet normal, oke, udah. Selanjutnya kita pencet oke. Selanjutnya, sebentar. Selanjutnya, diketahui dari data output ujian normalitas sebagai signifikan asumsi adalah 0,852, lebih besar dari 0,05. Maka dapat ditemukan bahwa HO diterima dan data dari sebelah ini memiliki distribusi yang normal. Berarti di sini lebih dari 0,05. Kita bisa melihat di sini yaitu sig to childnya lebih besar dari 0,05, 0,14, maka dia berarti distribusi yang normal. Di sini bisa kita lihat dia di atas 0,5 berarti 0,14 berarti dia memiliki distribusi yang normal. Oke, selanjutnya kita masuk ke uji linearitas. Uji linearitas adalah pengujian statistika untuk melihat apakah ada hubungan yang berbanding lurus atau linear antara dua variabel, seperti hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y. Uji ini sering menjadi syarat sebelum melakukan analisis lain seperti regresi linear. Sederhananya, uji ini untuk memastikan bahwa hubungan antara dua hal tersebut dapat digambarkan sebagai garis lurus. Jadi uji linearitas ini kita masuk ke comparison means. Kita masuk ke means. Selanjutnya hasil belajarnya kita masuk ke dependent. Y-nya kita masuk ke dependent list. Baik, selanjutnya HU terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel kecerdasan, intelektual atau IQ dengan yang variabel hasil belajar. HA tidak terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel kecerdasan, intelektual IQ dengan variabel hasil belajar. Jika nilai deviation from linearity sig lebih besar dari 0,5, ada hubungan linear secara signifikan antara yang variabel independen dan variabel independen dan HU diterima. Dari output data kita nilai sig pada baris deviation from linearity
Normalistik yang bertanggung jawab antara variabel tidak IQ dan belajar dari hubungan linear. Kita bisa mengulangnya atau misalkan ada yang data yang tidak kita temukan, ada yang terbalik, berarti kita kan compare means, kita ke means, kita keluarkan jika ia terbalik. Belajar kita masukkan ke dependent list, terus kita oke. Nah, di sini ada annotate. Jadi kita dapat melihat dari data untuk uji generalitas itu mulai dari nilai deviation from reality SIG adalah 0,59, lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HU diterima bahwa terdapat hubungan linear secara tiba antara variabel kecerdasan ditambah IQ dengan hasil belajar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 9. Bab 9, analisis regresi. Regresi linear berganda. Hubungan antara lebih dari satu variabel bebas, X1, X2, sampai Xn dengan satu variabel dekat Y. Analisa regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan bisa berskala interval atau rasio. Syarat kelayakan yang harus terpenuhi saat kita menggunakan regresi linear berganda adalah jumlah sampel yang digunakan harus sama, jumlah variabel bebas X atau lebih dari satu, nilai residual harus berdistribusi normal, terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan Y, tidak dapat terjadi gejala heteroskedastisitas, tidak terjadi gejala multikolinearitas, tidak terjadi gejala atau gejala autokorelasi data time series. Di analisis korelasi, analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen X1, X2, Xn terhadap variabel dependen Y secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen X1, X2, sampai Xn secara serentak terhadap variabel dependen Y. Nilai R berkisar antara 0 sampai 100, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat. Sebaliknya, nilai semakin mendekati 0, maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Kriteria interpretasi koefisien korelasi yang tersubiasa 2007 adalah 0,00 sampai 0,199 yang sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 sangat rendah, 0,40 sampai 0,599 semangat sedang, 0,60 sampai 0,799 sedang kuat, 0,80 sampai 1 sama dengan sangat kuat. Baiklah, di sini dari bab 9, dari dari analisis korelasi tadi, kita dapat mengambil data dari 0, data dari bab 9. Jadi kita lanjut ke variable view. Jadi kita buat X1, X2, dan Y. Desimalnya kita ubah menjadi 0, X1, X2, dan Y. Selanjutnya, measure kita buat unknown, scale, selanjutnya
kita ke analyze, kita ke regression, kita ke linear, X1, X2-nya kita masukkan ke dependent, Y-nya. Terus kita lanjut ke plots, kita taruh histogram, continue. Baiklah, di sini kita bisa melihat lonceng. Jikalau sudah berbentuk lonceng seperti ini, maka dia akan valid. Dan dapat kita lihat di sini model baiklah, di sini bisa kita lihat jikalau dia sudah berbentuk lonceng seperti ini berarti ini valid, dan jika model summary-nya R square R square 0,193 mendekati 1 berarti itu sangat kuat, berarti dia valid. Oke, baik. Selanjutnya analisa regresi, uji koefisien regresi secara bersama-sama atau simultan UGF. Uji ini digunakan untuk mempengaruhi mengetahui apakah variabel independen X1, X2, atau Xn secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau Y, atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk prediksi variabel dependen atau tidak. Tahap-tahap untuk melakukan UGF adalah sebagai berikut: merumuskan hipotesis tidak ada pengaruh signifikan antara X1 dan X2, Xn secara bersama-sama terhadap Y, HA ada pengaruh secara signifikan antara X1 dan X2, Xn secara bersama-sama terhadap Y. Menentukan tingkat signifikansi, menentukan F hitung dan F table, kriteria pengujian. HO diterima bila F hitung lebih kecil F table, atau HO ditolak bila F hitung lebih besar dari F table. HO diterima bila SIG lebih besar dari 0,05, atau HO ditolak ditolak bila SIG lebih kecil dari 0,05. Membandingkan membandingkan F hitung dengan F table. Jadi karena di sini dapat kita lihat ini akan mendekati 1 R square-nya, maka hubungan antara X dan Y sangat sangat kuat karena dilihat dari analisis korelasinya 0,80 sampai 1000 adalah sangat kuat. Baiklah, selanjutnya di sini dapat kita bilang dapat kita lihat koefisien. Di koefisiennya di sini em, analisis analisis regresi. Jadi dapat kita lihat di sini koefisien atau analisis regresi. Di sini juga ada analisis regresi. Di sini konstannya -3, di sini -3,7, -0,73794, dan di sini 20,248. Jadi ya sama dengan di sini konstannya -3,748 ditambah 0,610 ditambah berarti -3,794 ini ditambah selanjutnya tambah di ibu saya, jadi seperti sebelumnya ya sama 25,248 ditambah 0,710 selisih suku bunga ditambah 0,371 divid. Jadi sebelumnya ditambah 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 ditambah, jadi persamaan regresi di atas. Jadi persamaan regresi di atas
Jadi persoalan regresi data dapat disimpan berikut kata sebesar 0,3. Berarti di sini tuh 0,3794. Artinya jika selisih suku bunga X1 dan dividen X2 nilainya adalah 0, maka nilai tukar rupiah Y nilainya adalah 9,248. Koefisien regresi pada suku bunga X1 sebesar 0. Hmm, X1 sebesar 0,610. Artinya jika variabel independen lain nilai tetap dari sisi suku bunga dengan 1%, maka dari tukar rupiah Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,610 juga. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah. Semakin naik selisih suku bunga, maka semakin naik nilai tukar rupiah. Koefisien regresi variabel dividen X2 sebesar 0,317. Artinya jika variabel independen lah nilainya tetap dan dividen mengalami kenaikan 1%, maka nilai tukar rupiah Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,1. Dan koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara selisih suku bunga dengan nilai tukar rupiah. Makin naik dividen maka semakin meningkat nilai tukar rupiah. Jadi di sini analisis korelasi. Berdasarkan tabelitas diperoleh angka R sebesar 0,802. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara suku bunga dan dividen terhadap nilai tukar rupiah. Kalau di kita model summary-nya di sini 0,993 berarti itu juga sangat kuat. Selanjutnya analisis regresi. Uji koefisien regresi secara bersama-sama atau simultan UTF merumuskan hipotesis. HO tidak ada pengaruh secara signifikan antara selisih suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah. Ada pengaruh secara signifikan antara selisih suku bunga dan dividen secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah. Menentukan tingkat signifikansi dengan 5% atau 0,05 menentukan F hitung dan F table. F hitung, jadi kalau kita bisa melihat di sini F hitung kita, F hitung di sini bisa kita lihat F hitung tiga apa? Ya, F hitung kita di sini itu gitu. Berarti kalau di sini F hitungnya ada 2478,992. Datanya 40 kurang dengan K-nya 2 sama kurang 1 sama 37 N adalah jumlah kasus dan K adalah jumlah variabel independen hasil kurang untuk F table adalah 3,5. Selanjutnya kita lanjut ke bab 10. Jadi kita lanjut ke bab 10. Selanjutnya kita lanjut ke bab 10. Jadi bab 10 ini kita belajar uji PAET analisis. Jadi pengaruh kompensasi X1 dan lingkungan kerja X2 terhadap kepuasan kerja Y, serta dampaknya terhadap kinerja karyawan Z di PT AS28 Group. Hipotesis penelitian H1 diduga variabel kompensasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H2 diduga variabel lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. H3 diduga variabel kompensasi melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. H4 diduga variabel lingkungan kerja melalui kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja kerja karyawan. H4 juga pernah mengajar melalui kepuasan kerja pengontrak dari karyawan. Selanjutnya, analisis data digital nilai signifikan pada kompensasi besar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Maka berkesimpulan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja atau H1 diterima. Ketahui nilai signifikan variabel kerja sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, maka berkesimpulan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja atau H2 diterima.
Baiklah, selanjutnya kita akan memasukkan data baru. Baiknya, selanjutnya kita ke variable view. Di sini kita ubah X1, X2, Y, dan Z. Desimal kita ke bawah jadi 0. Selanjutnya ada X1, X2, X2, Y, dan Z. Ini kita ubah scale. Selanjutnya kita ke analyze, kita ke regression, kita ke linear. Jadi, dependennya kita masukin Y. Selanjutnya X1, X2-nya kita masukin ke independen. Baiklah, kita save. Wah, jadi dapat E1. Jadi kita nilai R square sebesar 0,98 memiliki arti hubungan value konsisten lingkungan kerja terhadap value konsisten kerja sebesar 80%. Dan E1 dapat dicari dengan rumus E1. E1 ini dapat dicari dari akar 1 dikurang R square. 0,985 ini dapat dari E1, yaitu dari akar 1 dapat dilihat dari akar 1 akar 1 dikurang R square dikurang sini R square ini. Jadi selanjutnya maka maka R square kompensasinya 0,735 langsung ke X1. X1 dengan kerjanya X2 langsung ke Y. Selanjutnya koefisien analisis data. Itu inilah signifikansi variabel kompensasi sebesar 2 lebih kecil dari 0,5, maka variabel kompensasi berhasil itu terhadap variabel kinerja karyawan. Diketahui nilai signifikansi variabel lingkungan ada sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,45. 0,05 kan berkesimpulan bahwa variabel lingkungan ada pengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Jadi di sini bisa kita lihat koefisiennya. Sini koefisiennya sebesar 0,01334, maka harus membawa variabel konsisten berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Selanjutnya, diketahui nilai signifikan variabel lingkungan kerja bukan 0,00, maka bisa membawa variabel kerja berpengaruh signifikan terhadap
Ini berarti memengaruhi variabel kinerja karyawan, ini juga, dan ini juga. Itu persamaan satu. Selanjutnya kita lanjut ke persamaan kedua. Persamaan kedua yaitu kita masuk ke eh, analyze, regression, linear, riset, terus Z itu ke dependen, ini semua ke independen. Lanjut oke. Selanjutnya R square atau beta alpha kompensi beta. Berarti di sini akar 1 dikurang 0,3 bisa kita kalkulatorkan. Ya, di sini berarti selanjutnya, sini berarti selanjutnya dapat kita lihat dikurang 0,996 berarti hasilnya 0,063. Jadi em, dari X1 ini ke Z itu pengaruh langsung, X2 ke Z, X2 ke Z juga pengaruh langsung. Independen Y sama variabel X melalui Y, independen Y merupakan variabel X melalui Y terhadap Z. Itu dinamakan pengaruh tidak langsung. Jadi E2 dapat dari R square atau persamaan 2, yaitu akar 1 dikurang R square. Baiklah, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Saya harap jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.